Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai strategi branding and brand equity. Baik, yang pertama di sini adalah konsep dasar strategi branding. Strategi branding itu ialah rencana jangka panjang yang dirancang untuk menciptakan identitas merek yang unik dan berkesan di benak konsumen, sehingga menghasilkan preferensi dan loyalitas. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu agar merek memiliki keunikan, kredibilitas, dan loyalitas pelanggan yang tinggi dibandingkan pesaing. Lanjut ya. Di sini ada definisi merek. Definisi merek itu apa sih? Definisi merek itu adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu produk atau jasa dari produk atau jasa pesaing. Nah, merek itu tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga mencerminkan citra kualitas, nilai, dan janji yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga mempengaruhi persepsi dan keputusan pembelian. Selanjutnya di sini ada definisi dari branding ya teman-teman. Definisi branding itu apa sih? Nah, definisi branding itu adalah proses strategis dalam merancang, membangun, dan mengolah identitas serta citra suatu merek agar mudah dikenali, diingat, dan dipercaya oleh konsumen. Branding juga mencakup berbagai aktivitas seperti penentuan identitas merek, komunikasi pemasaran, penyampaian nilai, dan penciptaan pengalaman konsumen yang konsisten dengan tujuannya untuk membentuk persepsi positif dan meningkatkan nilai merek brand equity. Nah, di sini juga ada materi saya mengenai komponen kunci strategi branding. Sebuah strategi branding yang komprehensif harus mencakup beberapa komponen fundamental, antara lain yang pertama, dia harus mempunyai tujuan dan visi merek, di mana itu akan menjawab pertanyaan dari konsumen, mengapa sih dia memakai merek tersebut, tujuannya apa sih dia memakai merek tersebut. Nah, ini adalah inti dari keberadaan si merek tersebut. Yang kedua, di sini ada analisis target audiens, di mana pemahaman mendalam tentang siapa yang ingin dijangkau, baik secara demografis, usia, misal, lokasi, maupun psikografis. Psikografis itu misalnya nilai, minat, atau bahkan gaya hidup ya teman-teman. Nah, di sini juga ada yang ketiga, analisis kompetitor. Analisis kompetitor itu adalah mengidentifikasi siapa sih pesaing utama. Nah, kedua, memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta menemukan celah di pasar untuk diferensiasi. Yang keempat itu ada positioning merek, brand positioning. Proses menempatkan merek secara unik di benak target audiens dibandingkan dengan kompetitor. Ini adalah tentang mengklaim sebuah ruang yang berbeda dan bernilai. Nah, yang keempat juga di sini ada identitas merek, teman-teman. Nah, identitas merek itu adalah kumpulan semua elemen yang menciptakan perusahaan untuk menggambarkan citra yang tepat. Biasanya ini mencakup identitas visual ya teman-teman. Biasanya kayak logo, warna, dan identitas verbal. Misalnya nama, slogan, tone of voice. Yang kelima juga di sini ada strategi komunikasi dan pemasaran. Biasanya itu untuk memastikan merek terlihat, terasa, dan terdengar sama di mata pelanggan. Bahkan setiap interaksi pelanggan dengan merek harus memperkuat citra yang ingin dibangun. Selanjutnya di sini ada konsep dasar dari brand equity. Nah, brand equity itu atau ekuitas merek adalah puncak dari keberhasilan strategi branding. Ini adalah nilai intrinsik yang dimiliki oleh sebuah merek di pasar, yang merupakan salah satu aset paling berharga bagi sebuah perusahaan. Di sini ada definisi brand equity. Definisi brand equity itu adalah nilai tambah yang dimiliki suatu merek berdasarkan persepsi, pengalaman, dan loyalitas konsumen, yang membuat merek tersebut lebih bernilai, lebih dipercaya, dan lebih dipilih dibandingkan merek pesaing. Nah, selanjutnya di sini juga apa sih pentingnya brand equity? Nah, pentingnya brand equity itu terletak pada kemampuannya memberikan nilai tambah bagi sebuah merek. Brand equity yang kuat membuat sebuah merek lebih mudah dikenali, dipercaya, dan dipilih oleh konsumen dibandingkan pesaing. Bahkan selain itu, di brand equity juga dapat meningkatkan loyalitas dari pelanggan loh. Nah, memperkuat citra merek serta memungkinkan perusahaan menetapkan harga lebih tinggi dalam jangka panjang.
Nah, terus brand equity itu juga dapat membantu menciptakan keunggulan kompetitif dan keberlanjutan bisnis. Nah, teman-teman, di sini juga ada dimensi brand equity menurut model David Factor. Yang pertama ada equity. Nah, equity itu apa sih? Equity itu persepsi pelanggan tentang kualitas keunggulan keseluruhan suatu produk dibandingkan dengan alternatif lain. Nah, yang kedua apa sih? Kedua, kesadaran merek, brand awareness, di mana itu tingkat di mana sebuah merek dikenali dan diingat oleh calon pelanggan. Yang ketiga di sini ada asosiasi merek atau brand association, yaitu segala sesuatu yang terhubung dengan merek di benak konsumen seperti atribut produk, kepribadian merek atau emosi tertentu. Asosiasi yang kuat, positif dan unik adalah inti dari diferensiasi merek. Yang keempat adalah kesetiaan merek atau brand loyalty. Ukuran keterikatan pelanggan pada sebuah merek yang tercermin dari pembelian berulang. Loyalitas mengurangi biaya pemasaran dan memberikan aliran pendapatan yang stabil. Yang kelima ada aset merek lainnya, other proprietary asset. Termasuk aset seperti paten, merek dagang, dan hubungan saluran distribusi yang dapat mencegah pesaing meniru produk atau memasuki pasar. Selanjutnya di sini ada analisis hubungan antara personal branding dan equity. Nah, di sini apa sih menurut kalian menurut saya hubungan antara personal branding dan equity itu menunjukkan bahwa personal branding berperan penting dalam membangun nilai suatu merek. Personal branding juga dapat memperkuat, konsisten dan kredibel, dapat meningkatkan kesadaran, membentuk persepsi kualitas, menciptakan asosiasi positif, serta mendorong loyalitas audiens. Nah, dengan demikian semakin baik personal branding yang dibangun, semakin tinggi pula brand equity yang terbentuk. Nah, saya di sini juga mengambil studi kasus dari brand equity Wardah. Di sini tahu kan ya Wardah? Ya. Slogan Wardah itu biasanya itu kan Wardah kan dipakai oleh wanita-wanita muslimah nih. Gak hanya muslimah juga, dipakai oleh wanita-wanita Indonesia. Slogan Wardah adalah inspiring beautiful ya kan? Nah, di sini ada yang pertama brand awareness. Di sini Wardah mudah dikenali melalui iklan, ya kan? Yang kedua media sosial, dan yang ketiga brand ambassador. Yang kedua di sini ada perceived quality. Dipersepsikan aman, halal, dan berkualitas dengan harga terjangkau. Betul kan? Wardah itu harganya terjangkau, cocok bagi semua kalangan. Bagi perempuan juga sangat cocok. Nah, terus yang ketiga di sini ada brand association. Ada halal, modern, natural, dan kepercayaan diri perempuan muslim. Yang keempat ada brand loyalty, yaitu konsumen loyal melalui pembelian ulang dan rekomendasian. Yang kelima juga di sini ada other brand asset. Wardah itu udah mempunyai sertifikasi halal, merek dagang, dan jaringan distribusi yang sangat luas ya teman-teman. Selanjutnya saya yang kedua mengambil studi kasus dari brand equity Apple. Tahu kan ya Apple? Pasti udah banyak kan pengguna di sini yang memakai handphone Apple atau laptop atau sebagainya. Nah, di sini Apple itu brand awareness-nya, Apple itu memiliki tingkat pengenalan merek global yang sangat tinggi. Nah, yang kedua itu ada perceived quality. Dipersepsikan sebagai produk premium, inovatif, dan mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Nah, yang ketiga ini, Apple juga ada brand association, di mana Apple tuh sama seringnya berinovasi seperti iPhone 15, 16, bahkan udah sampai 17 Pro Max kan. Nah, desainnya juga elegan, ya kan, eksklusivitas pokoknya, dan teknologi canggih, brand loyal. Konsumen loyal melalui pembelian ulang dan direkomendasikan oleh banyak artis juga. Yang keempat ada brand loyalty, yaitu pengguna Apple sangat loyal dan cenderung melakukan pembelian ulang. Yang kelima ada other brand asset, paten teknologi, ekosistem iOS, logo ikonik, dan Apple Store. Baik, jadi kesimpulan dari materi saya hari ini adalah branding merupakan proses strategis untuk membangun identitas dan citra merek, sedangkan brand equity adalah nilai tambah yang terbentuk dari persepsi, pengalaman, dan loyalitas konsumen. Personal branding memiliki hubungan erat dengan brand equity karena apa? Karena citra yang kuat, konsisten, dan kredibel mampu meningkatkan kesadaran, persepsi kualitas, asosiasi positif, serta loyalitas. Berdasarkan model David Factor, brand equity juga
loyalitas merek dan aset merek lainnya. Studi kasus Apple dan Meta tadi itu menunjukkan bahwa strategi branding yang tepat dan konsisten dapat menciptakan brand equity yang kuat meskipun berada pada industri dan segmen pasar yang berbeda. Itu ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Putri. Saya ingin bertanya mengapa brand awareness yang tinggi belum tentu menghasilkan brand loyalty. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas pertanyaannya. Jadi, kenapa sih ya brand awareness yang tinggi itu belum tentu menghasilkan brand loyalty? Yaitu karena brand awareness baru di tahap awal. Artinya konsumen mengenal mereknya, tapi untuk sampai ke loyalitas, konsumen perlu pengalaman nyata yang memuaskan. Kalau kualitas produk atau layanannya tidak sesuai ekspektasi, konsumen bisa dengan mudah berpindah meskipun mereknya terkenal. Lanjut, ada yang ingin bertanya lagi? Iya, boleh Mbak. Pertama, saya ingin bertanya, bagaimana personal branding yang tidak konsisten dapat mempengaruhi brand equity? Baik, untuk pertanyaannya terima kasih Mbak Rere. Jadi personal branding yang tidak konsisten dapat mempengaruhi brand equity itu kenapa? Ketika personal branding tidak konsisten, pesan yang diterima publik juga jadi membingungkan. Hal ini menurunkan tingkat kepercayaan dan membuat asosiasi merek menjadi lemah, yang pada akhirnya berdampak negatif pada nilai brand equity. Gimana Mbak Rere, cukup? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, boleh Mbak Sofi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, dimensi brand equity mana yang paling sulit dibangun di tengah persaingan yang sangat ketat? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Sofi. Dibangun di tengah mana persaingan yang sangat sulit itu ya? Oke, menurut saya sendiri itu loyalitas merek. Kenapa loyalitas merek? Karena yang paling sulit dibangun itu loyalitas merek itu membutuhkan pertama waktu pengalaman positif yang berulang dan hubungan emosional, bukan sekedar promosi atau popularitas sesaat. Jadi kalau menurut saya loyalitas merek itu adalah yang paling sulit dibangun di tengah persaingan yang saat ini. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya boleh Masnya. Saya ingin bertanya, mengapa brand equity dapat dianggap sebagai aset strategis yang panjang? Saya ingin menjawab ya Mas. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi kenapa sih seberapa besar peran emosi konsumen dalam membangun brand equity gitu ya Mas ya? Nah, emosi itu ya sangat memegang peran, sangat penting karena keputusan pembelian tidak selalu rasional. Ketika konsumen merasa terhubung secara emosional dengan merek, mereka tuh cenderung bertahan dan merekomendasikan merek tersebut. Jadi kayak, ini nanti itu bagus loh padahal, tapi kata orang lain tuh beda-beda gitu. Jadi banyak orang dari emosional itu kayak mendengarkan hanya satu pendapat saja, kayak gitu loh Mas. Cukup Mas? Contohnya misalkan ya, saya membeli sebuah basreng di produk si A, ya kan? Terus kemudian lagi teman saya membeli di produk si B. Saya bandingin nih antara A sama B, mana nih yang lebih enak? Ternyata yang enak yang si A, tapi teman saya dia tetap ingin berlangganan di si B, seperti itu Mas. Jadi dari situ muncullah emosional untuk membeli sebuah produk dan jadinya kayak mendengarkan beberapa sisi untuk membeli sebuah produk tersebut gitu. Beda persepsi, betul. Cukup Mas? Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya saya? Ya boleh Mas. Oke, pertanyaan saya sebenarnya kenapa sih brand equity ini dapat dianggap sebagai aset strategis dalam jangka panjang? Kenapa ya? Baik, terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi mengapa ya brand equity itu dapat dianggap sebagai aset strategis untuk jangka panjang ya? Nah, menurut saya itu branding equity yang kuat itu membuat merek lebih tahan terhadap persaingan,
harga dan perubahan pasar, serta nih kepercayaan dan loyalitas yang sudah terbentuk menjadi modal utama bagi keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Ibaratnya nih, kalau kita ingin membeli sebuah produk, kita itu harus percaya nih, produk ini enak nggak? Rasanya kira-kira di mata orang-orang itu kurang apanya. Nah, kita itu bakalan percaya dari review-reviewan banyak orang gitu loh Mas. Makanya kita akan melakukan pembelian berulang kalau kita udah melihat review-reviewan tersebut. Cukup. Gimana sudah cukup Mas? Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Begitu saja hasil pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.